Kita jumpa lagi di Top 5, kumpulan 5 berita terpopuler dalam sepekan di portal inews.id. Bersama saya Latif Sregar, inilah Top 5. Dua bulan setengah setelah temuan pertama positif COVID-19 di Indonesia, jumlah korban meninggal tembus 1.000 orang. Meskipun jumlah korban meninggal harian jauh di bawah korban yang sembuh, tetapi jumlah korban meninggal ini tentu menyisakan kerisauan bagi kita semua. Selain peningkatan korban meninggal, korban positif harian juga meningkat tajam. Jika sebelumnya kenaikan hanya berkisar antara 300 sampai 400, saat ini kenaikan harian mencapai 600 lebih. Tentu saja ini tidak berarti sebaran kasus positif COVID sudah semakin meluas, melainkan karena kapasitas uji lab yang semakin meningkat. Saat ini kapasitas uji lab spesimen mencapai 40.000 spesimen per hari. Sementara provinsi dengan jumlah positif yang tinggi tetap didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa, setelah Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Sementara di luar Jawa ada Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Mantan Kapolda Bengkulu Irjen Polisi Supratman positif COVID-19. Nama Supratman diumumkan langsung oleh Gubernur Bengkulu bersama 22 lainnya yang positif COVID, merupakan klaster baru di Bengkulu. Menariknya adalah Supratman diumumkan positif COVID sehari sebelum ia pindah dari posnya sebagai Kapolda Bengkulu. Supratman dipindah menjadi analis kebijakan utama bidang Sespim Lemdiklat Polri. Diketahui Supratman bersama 8 Kapolda lainnya dan para pejabat tinggi kepolisian mengikuti upacara serah terima di ruang Rupatama Polri yang dihadiri juga oleh Kapolri Jenderal Polisi Idham Hajis. Supratman positif COVID setelah kontak dengan seorang perwira polisi di Polda Bengkulu. Sembilan hari sebelum Lebaran, THR untuk ASN TNI Polri cair. Berita gembira ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pemberian THR ini hanya diberikan kepada eselon 3 ke bawah, sementara eselon 1 dan 2 sesuai keputusan Presiden tidak menerima THR. Selain Presiden dan Wakil Presiden, para pejabat tinggi negara, anggota DPR, dan kepala daerah juga tahun ini tidak menerima THR karena uang THR-nya dialokasikan untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Di tengah kegembiraan para ASN mendapatkan THR, ada kabar yang kurang menggembirakan. Tarif BPJS kembali akan naik mulai 1 Juli nanti. Sebelumnya, tarif BPJS sudah dibatalkan kenaikannya karena ada judicial review ke Mahkamah Agung. Sejak bulan Mei, pemerintah sudah menurunkan tarif BPJS sesuai dengan keputusan MA. Tetapi hanya berselang 2 bulan, pemerintah kembali mengeluarkan putusan untuk menaikkan tarif BPJS yang akan dimulai pada bulan Juli nanti. Kenaikan ini berlaku kepada mereka yang menjadi peserta mandiri dan juga peserta penerima upah. Sementara mereka yang menerima bantuan pemerintah untuk membayar iuran, yaitu PBI, tidak mengalami perubahan apa-apa karena mereka termasuk yang sudah dinaikkan mulai dari 1 Januari 2020 dan tidak ikut turun berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Anggota DPR menyayangkan sikap pemerintah yang dilakukan di tengah wabah COVID-19 ini. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Djoko Santoso meninggal dunia di usia 67 tahun. Djoko Santoso menjadi Panglima TNI selama 3 tahun. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, ia menjadi Panglima tahun 2007 sampai 2010.
Joko Santoso meninggal karena sakit. Sepekan sebelum meninggal, ia menjalani operasi karena pendarahan di otak. Setelah keluar dari dinas di militer, Joko Santoso masuk ke dunia politik. Ia masuk ke Partai Gerindra yang dibesut oleh temannya Prabowo Subianto. Joko dan Prabowo sudah berteman sejak di Akademi Militer. Jika Joko Santoso lulus pada tahun 75, Prabowo lulus 1 tahun sebelumnya di tahun 74. Di Partai Gerindra, Joko Santoso menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Pada tahun 2019, ia menjadi Ketua Badan Pemenangan Pemilu untuk memenangkan Prabowo dan Sandiaga Uno yang bertarung melawan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Pada saat dimakamkan di pemakaman San Diego Hill, Jawa Barat, upacara dipimpin oleh Panglima TNI. Sebelumnya, pelepasan di rumah duka dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Prabowo Subianto dan Menteri KKP Edi Prabowo datang ke lokasi karena mereka adalah pengurus Partai Gerindra. Di sana juga hadir Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Itulah 5 berita terpopuler yang kami rangkum dalam Top 5. Baca terus portal inews.id untuk mendapatkan berita-berita terpopuler, inspiratif, dan informatif. Tayangan ini dapat Anda saksikan di channel YouTube iNews Portal. Selamat berpuasa, jaga kesehatan, jangan mudik, pakai masker, dan di rumah aja. Latif Sregar pamit.